Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimahullah, sahabat Ismail, dimanapun antum berada yang saat ini sedang mendengarkan radio kesayangan kita AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga sahabat FB Abu Muhammad Duwiono yang Selasa malam terus mengikuti kajian rutin muhasabah malam. Dan pada malam yang berbahagia ini kita akan bahas kredit pemilikan rumah, bank konvensional, bank syariah. Nah, bagaimana itu terjadi saat ini? Kenapa ini dibahas? Karena ternyata backlog di Indonesia itu hampir 11 juta rumah yang tidak bisa dipenuhi oleh pengembang, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sudah ada percepatan dari Menteri PUPR ya itu bahwa setiap tahun 1 juta yang harus dibangun ya. Jadi baru sampai 700-800an ini per Oktober 2020 ya. Nah, selama 4 tahun sejak 2015 sampai 2019 ini baru 4,8 ya, nggak sampai 5 juta. Harusnya 5 tahun ini 5 juta gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. Namun masih kekurangan 11 jutaan rumah. Jadi ini potensi besar yang ada bagi bank syariah untuk mengembangkan usahanya, dan ini sangat dibutuhkan oleh umat. Karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah, tapi dia yang hidupnya ya ngontrak ya, sama seperti saya nih ngontrak gitu ya. Nah, kepingin dia punya rumah. Nah, yang ada fasilitas yang ada saat ini ada di perbankan konvensional dan perbankan syariah, namanya KPR juga. Ya, namanya KPR juga, kredit pemilikan rumah. Namun nanti kita bahas nih ya. Yang konvensional ada yang syariah. Namun ini perlu kita ketahuin ya, kita rumah ini saat ini sudah kebutuhan primer ya, banyak yang sangat membutuhkan ya. Tapi kalau kita belum mampu juga kita bisa sewa kok ya, bisa sewa ya. Tapi ini memang untuk bisa membeli rumah, 2 syaratnya, kita punya memang betul-betul kebutuhan dan punya kemampuan untuk membayar. Setiap bulannya ada angsurannya. Dan ini situasi ini dan mitigasi ini sudah sangat spesial ya bagi praktisi perbankan ya, baik yang konvensional maupun yang syariah ya, dalam menganalisa kemampuan membayar kembali, yaitu dengan repayment capacity-nya ya. Nah, dari sini kita akan coba memberitahu, menginformasikan kepada para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, untuk bisa nanti memberi informasi juga yang sudah dapat ya informasi ya, dan juga sahabat yang AMDK yang ada di IB Abu Muhammad. Kita ada 2 kondisi di mana masyarakat ketika dia belum punya uang yang bisa langsung membeli rumah ya, yang dia inginkan, dia bisa menggunakan 2 fasilitas yang ada di tengah umat, dan saat ini yang ada di kepala umat itu adalah perbankan konvensional. Nah, perlu dikasih tahu, kalau kita lihat, kalau kita ingin kredit pemilikan rumah, jadi kita beli rumah itu dengan kredit ya. Nah, itu bisa lewat bank konvensional. Nah, yang perlu diketahui, kalau kita lewat bank konvensional, kita bukan kredit pemilikan rumah ya, tapi kita di sana akad kreditnya pinjam uang. Pinjam uang, karena bank konvensional nggak bisa membeli, nggak boleh membeli. Dia di fungsi di undang-undang adalah
menghimpun dana masyarakat, mengelola dana masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi yang diberikan ke masyarakat itu adalah uang. Ya, ini yang harus diingat nih. Ya, kalau kita beli ke bank komersial, perlu jadi perhatian. Usaha inilah yang dihukumin oleh seluruh ulama dunia, termasuk Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, bahwa usaha perbankan konvensional ini bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ada larangan dalam syariat Islam itu di 3 kondisi yang untuk selain zat. Kalau yang zat itu pasti ya. Jadi zat itu pasti ya, seperti daging babi, daging anjing, kotoran ya gitu ya, darah gitu ya. Nah, ini najis betul-betul dia zatnya. Nah, kalau ini yang selain zat ini ada 3. Transaksi, kegiatan, sama akad. Nah, di bank konvensional ketika kita datang ke bank konvensional itu transaksi riba yang dilakukan, karena kita transaksinya hutang piutang. Karena kalau saat ini kita kan butuh nih untuk beli rumah tadi, pinjam uang ke bank konvensional. Ya. Nah, diteliti itu sama bank konvensional. Ya, diteliti. Nanti bisa jaminannya, bisa ada jaminan, bisa juga rumahnya ya. Jadi boleh, yang penting bisa mengcover. Jadi kalau misal rumahnya 200, kita paling tinggi kita bisa dapat kredit atau dapat uangnya itu 80%. Ya, 80%, ya, itu artinya 160. Jadi kita harus punya uang muka 40. Ya, jadi kita store uang muka, nanti kita akan dikasih kredit 160. Nah, dari 160 ini nanti ada bunganya. Jadi kita di situ pinjam uang. Jadi kita punya uang 40, ya. Ini DP-nya nanti ke developer gitu ya. Karena kita yang punya uang, DP ke developer. Nanti bukti DP itu kita bisa kasih tahu ke bank, bahwa ini DP-nya sudah. Karena kita yang beli ke developer. Jadi nasabah yang beli ke developer. Nah, kita tinggal sisanya minjem uang kepada bank 160. Nah, itu contohnya ya. Nah, 160 ini ada bunganya. Nah, usaha inilah disebut ya yang melanggar prinsip syariat Islam, karena transaksi ini adalah transaksi riba. Kita dapat uangnya. Uangnya ini untuk bayar. Sementara kita beli ke developer itu halal itu, karena uangnya udah jadi milik kita. Transaksi ini yang diharamkan dalam syariat. Ya, jadi transaksinya yang dilarang. Akadnya batil. Ya. Karena dia punya syarat di awal tambahan dan denda keterlambatan. Kegiatannya halal. Iya kan? Nah, beli rumah. Nah, anehnya ini bank konvensional dia nggak mau tuh ngasih tuh. Dia uangnya itu dari rekening kita itu langsung dimasukkan ke rekening developer. Dia kerjasama dulu pakai PKS dulu. Itu kalau di bank konvensional ya. Jadi mitigasi risiko dari bank tuh bagus banget ya. Jadi karena apa? Bisa aja kalau itu dikasih ke nasabah uangnya, bisa jadi nggak dijadikan beli rumah. Hanya kejadian tidak jadi dibeli rumah. Nggak bisa aja dipakai yang lain karena dia memang betul pinjam uang. Akadnya itu pinjam uang, tapi di situ pinjam uangnya dikasih tahu untuk beli rumah, ada yang untuk beli mobil, ada yang untuk beli motor, ada yang untuk usaha, ada yang untuk investasi. Tapi akadnya pinjam uang. Nah, transaksi ini yang dilarang dalam syariat Islam karena dia ada di dalam akadnya ada syarat. Di awal tambahan ada denda keterlambatan. Kalau dibayar lebih cepat ada penalti. Itu yang dilarang dalam syariat Islam. Jadi itu yang salah di situ. Ya, kalau itu sudah putus ini salah, uangnya itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, itu nasabah sebenarnya dia beli itu kepada developer. Jadi yang riba, transaksi riba itu ketika di bank.
Iya, ketika di bank. Karena yang namanya pinjam uang itu berpindah hak kepemilikan. Jadi uangnya nih bukan halal haram di uang. Uang nggak ada halal haram, cara mendapatkan uangnya yang haram, yang nggak boleh, yang dilarang dalam syariat. Makanya sebagian besar berpikir bahwa beli rumahnya yang salah. Padahal yang salah itu adalah di transaksinya, usahanya. Nah, kita sudah tahu harusnya tidak di sana. Ini sudah dilarang. Kita datang ke situ aja udah dilarang. Ya, jadi bukan salahnya beli rumahnya. Ya, nah ini nih. Ya. Ini yang dianggap selalu di masyarakat dibilang KPR konvensional. Padahal bukan. Dia kredit, dia tetap pinjam uang. Ya, itu. Nah, sementara kalau kita di bank syariah, KPR syariah namanya, ini ada dua kondisi yang di tengah umat. Kalau yang namanya KPR syariah tanpa bank, tidak berhubungan dengan bank. Kalau masih berhubungan dengan bank, bukan KPR syariah. Nah, ini yang ada di masyarakat gitu ya. Padahal ini sudah dijelaskan tadi, kredit pemilikan rumah itu bisa dengan institusi, bisa dengan perorangan. Tapi yang legal lewat institusi. Lebih aman bagi masyarakat. Karena ketika kita berhubungan dengan bank, orangnya mungkin bisa berpindah-pindah, bisa berganti-ganti. Tapi banknya ada. Nah, saat ini masih banyak kita bisa dapatkan di tengah umat, ya. Banyak yang kita dapat informasi bahwa ketika kita bertransaksi tanpa dengan bank, mereka sudah bayar DP-nya langsung kepada developer tanpa bank tadi, ternyata rumahnya nggak jadi. Dan beberapa yang sudah datang memberi informasi seperti itu. Ditanya, nggak tahu, ngilang. Nah, kesempatan ini menjadi, makanya ini bisa juga diberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kita kalau sudah belajar agama ini cari yang legal. Ya, yang betul-betul. Jadi kita hukum agama kita ikuti, hukum positif tetap jalankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang lebih aman. Karena apa? Ini muamalah, semuanya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, kita dilarang kita melakukan transaksi kalau tidak legal. Harus legal. Harus sesuai hukum positifnya. Sepanjang hukum positif itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau kita mau bangun rumah, mau buat satu proyek, itu semua izin-izin harus lengkap. Sertifikat harus jelas. Iya kan? Nah, kita perlu ketahuin juga pada transaksi jual beli, ketika kita sudah bertransaksi jual beli, kita menawarkan, dijawab iya, terjadi, itu berpindah hak kepemilikan. Nah, sering terjadi di masyarakat, bahkan sering kata tanpa sita, orang sertifikatnya tidak berubah sebelum lunas, gimana mau disita? Iya kan? Padahal setelah kita bertransaksi, akad jual beli terjadi, itu sudah berpindah hak kepemilikan. Sama seperti di bank konven tadi, ketika sudah ada akad hutang, itu uangnya yang tadi milik bank berpindah ke milik nasabah. Nah, nasabah sudah punya uangnya. Uang yang diterima itu halal. Cuman cara mendapatkan dia, transaksi dia, utang piutang dengan syarat di awal tambahan, ini yang dilarang dalam syariat. Uangnya enggak. Cara mendapatkannya. Nah, ketika cara mendapatkannya haram, maka pekerjaan yang dilakukan yang lainnya haram untuk melakukannya itu. Enggak ada yang kena di kita ini. Semuanya saat ini. Yang kita semua di Indonesia, cara mendapatkan kita, pekerjaan kita yang ada di semuanya haram. Karena kita hutangnya pakai bunga.
Indonesia. Ini hutang sama. Ini kita sedang heboh nih hutang, pakai bunga. Padahal ini dilarang. Nah, makanya kita muhasabah malam hari ini. Ya. Kenapa musibah itu terus berlanjut? Karena selalu disampaikan di majelis ini dua posisi maksiat kita kepada Allah yang selalu yang langsung diturunkan musibah, yaitu apa? Zina dan riba. Lihat posisi kita di tengah umat. Yuk kita muhasabah. Lingkungan kita, paling dekat dengan kita, zina dan riba. Itu ada di lingkungan seputar kita. Ini yang menyebabkan musibah yang terus berjalan. Yang terus berjalan. Nah, makanya ini kesempatan besar di mana kita tahu bangsa kita ini, perumahan ini sangat dibutuhkan. Ada 11 juta ya yang sangat dibutuhkan umat sekarang ini ya, backlog ya tentang rumah. Dan ini sebenarnya ini potensi ya, peluang besar bagi perbankan syariah untuk bisa membantu para developer, kontraktor ya, dan dia bisa menyalurkan dana yang diinvestasikan masyarakat, ya kan? Nah, kita bisa lihat bagaimana kondisi penyaluran dana masyarakat ya di perbankan syariah, yaitu kita lihat bagaimana ini kita bisa baca rasio pembiayaan. Nah, dikenal dengan FDR, yaitu Finance Deposit Ratio. Ya, di mana sejak semester 1 2020 ini baru mencapai 74,2%. Jadi masih banyak, masih ada 25,8% itu dananya masih nganggur. Tidak terpakai. Nah, ini harusnya bisa menjadi percepatan, jadi pemikiran ini. Dan rumah ini dibutuhkan di bangsa ini. Ya. Sayang kalau kita tempatkan di tempat yang lain. Rumah ini harusnya jadi prioritas, dan ini mungkin bisa jadi nasihat kepada praktisi perbankan syariah. Ya. Nah, kita bisa lihat FDR yang bagus ya. Di Indonesia ini ternyata itu rata-ratanya 74. Tapi kita lihat ada yang sudah sampai 100. Ya, di mana ini hampir rata-rata BPD. BPD makanya luar biasa nih ya. Jadi kita kalau bisa BPD PBD di Indonesia ini berubah, mengkonversi semua menjadi syariah. Ya. Ini yang kebetulan BPD yang banyak yang sudah melebihin rasio penyaluran dananya terhadap dana yang dihimpun itu BPD Sulawesi Selatan ya, dengan Sulawesi Barat itu LDR-nya dia, kalau dia kan konvensional LDR, kalau yang syariah itu FDR, itu ada 100,5,8%. Ini masih toleransi ini ya, jadi dia sudah menggunakan modalnya. Modal banknya terpakai. Ini betul-betul dana dari masyarakat itu disalurkan kembali ke masyarakat. Nomor 2 BPD Jambi. Ini masih konvensional. Itu orang Jambi nih ya. Ini yang dengar orang Jambi nih. Yang bawahnya orang Jambi nih. Jadi di sana mau pemilihan gubernur nih. Jadi harus bisa gubernurnya mengkonversi BPD Jambi itu menjadi BPD syariah. Ya. Ini dia 93,8%. Jadi ada 6,2% lagi. Karena di GWE itu untuk di Bank Indonesia 5% ya. Jadi dia masih bagus banget ini. Jadi hampir semua dana yang di Jambi itu salur kembali ke masyarakat. Yang ketiga, ini baru BRI Syariah, bagus ya, BRI Syariah. Nih ya. Dia LDR-nya 91%. Nah, jadi wajar karena dia sudah di list ya, ada di pasar modal, sudah masuk bursa ini BRI Syariah. Dan ini alhamdulillah
semua dana yang dihimpun oleh BRI Syariah ini sudah kembali ke masyarakat ya, LDR-nya 91%. Jadi bagus ini ya. Jadi BRI Syariah nih. Jadi wajar kalau dia jadi leader ini ya untuk 3 bank yang akan di merger. Yang keempatnya BPD Sumatera Utara ada 89%. BPD Kalimantan Barat 81%. Nah, sudah itu Bank Syariah nih. Yang lainnya masih di bawah untuk zaman ini. Jadi Bank Syariah Mandiri itu 74%. BNI Syariah 71, artinya di atas 70. Tapi masih banyak ini. Ya, jadi Bank Syariah yang ini BRI Syariah yang bakal di merger, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Yang lainnya masih di bawah. Jadi banyak dana-dana itu yang tidak sampai lagi ke masyarakat. Wajar kalau 11 juta kita butuh untuk bangun rumah ini masih tersendat-sendat. Ini menjadi perhatian penting ya. Ini menjadi perhatian penting. Nah, nanti kenapa ini bisa terjadi? Karena rasio kredit bermasalahnya tinggi. Kenapa dia tidak bisa seperti itu? Ya, lihat kalau yang di konvensional kredit bermasalahnya, Masya Allah. Ini ada 5 bank riba semua ini, ya, bank riba semua nih, ya, itu rasio kredit bermasalahnya. BNI itu BNI itu tadinya 1, menjadi 3. BCA di 1,3 menjadi 2. BTN, ya, BTN itu Masya Allah 3,5 jadi hampir 4,7-an. Ya, ini per Juli 2020. Terus Bank Mandiri dari 2,6 menjadi 3,3. BRI dari 2,5 menjadi 3 ya. Jadi luar biasa ini. Sementara kita yang Bank Syariah itu rasio NPL-nya cukup bagus. Ya, malah turun ini ya, dari luar biasa dia net ya pada semester ini ada rasio masalahnya 2,57% gross ya. Netnya cuma 0,88% karena sudah dikurangi oleh jaminan yang disiapkan ya. Ini karena dana kita juga cukup bagus ini. Nah, makanya nanti yang di sesi kedua kita akan ikutin agar supaya perbankan syariah ini mengambil kesempatan ya, semuanya harusnya tidak perlu lagi produk yang lain, cukup kita fokus untuk menggerakkan KPR syariah ini ya. Tunggu setelah yang satu ini. Kita lanjutkan. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan ini ya untuk membahas KPR ya, kredit pemilikan rumah, Bank Konven, Bank Syariah. Bank Konven sudah kita yakinkan di sini kepemilikannya tidak ya, karena dia meminjam uang ya. Jadi dia meminjam uang, sementara untuk beli rumah dia bisa langsung itu ya. Jadi dia bisa langsung. Jadi konsep utama pinjam uang kalau di Bank Konven. Nah, kita akan bahas kredit pemilikan rumah syariah yang berkembang di tengah umat, di masyarakat adalah ketika dibilang KPR syariah, itu yang pertama dia bilang tanpa bank. Itu kalau tanpa bank itu KPR syariah. Ini yang harus diluruskan. Ya, jadi KPR syariah yang benar itu ya kan, kredit pemilikan rumah yang legal itu lewat bank. Kenapa dikatakan kalau dia tanpa bank, dia langsung bisa dengan developer? Padahal yang bisa membayar secara angsuran, ini kredit pemilikan namanya juga kredit. Bisa sampai 15 tahun, 20 tahun, nggak mungkin tuh developer. Karena yang diizinkan dalam negara ini adalah bank. Yang untuk menyalurkan yang bisa 15 sampai 20 tahun. Paling itu bisa 5 tahun gitu kan. Dan pasti tinggi. Ya, jadi di sini juga diberitahu ketika bertransaksi masyarakat dengan bank syariah itu tidak mengikut sertakan developer, enggak, ya. Jadi itu nama KPR syariah. Jadi masyarakat dengan bank syariah. Nah, bank syariah jelas sebelum menjual, sebelum bertransaksi dia harus memiliki rumahnya terlebih dahulu.
Clear ya? Jadi konsep syariah itu ya jelas kredit pemilikan rumah. Jadi masyarakat membeli rumah kepada bank syariah dengan cara cicilan, mengangsur bayarnya. Dan di sini tidak boleh ada denda keterlambatan. Jelas? Kalau dibayar dibayar sebelum jatuh waktunya, nggak boleh ada tambahan. Nggak boleh. Nggak ada penalti. Nah, ini dia ya. Jadi harusnya KPR syariah harusnya dengan bank, bukan tanpa bank. Bukan tanpa bank. Kita jaga semua. Pura-pura ini katanya jual belinya. Siapa yang bilang? Bank syariah itu membeli terlebih dahulu. Membeli terus. Itu lewat undang-undang. Undang-undang 21 tahun 2008. Sudah itu fatwanya. Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang akad murabaha. Nah, untuk jual beli ini yang sudah ada akad murabaha, akad salam, akad istisna. Itu harus beli dulu. Ada barang dulu. Ya. Sudah itu dikatakan, sertifikatnya bagaimana? Itu kan sudah hukum positif. Ya kan? Tapi kita buktikan bahwa bank syariah itu bisa beli, sertifikatnya pun nama bank syariah. Ini sudah dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan izinnya. Itu tentang namanya Gria Swakarya. Ada satu bank syariah, Gria Swakarya nama produknya. Itu OJK sudah mengeluarkan suratnya, surat izinnya tentang pelaksanaan bahwa bank syariah membeli. Sudah itu dia bangun, sertifikatnya atas nama bank syariah, sudah itu dijual ke masyarakat. Nah, ini dampaknya 2 kali pembayaran pajaknya. Ini yang harus ya diketahui oleh masyarakat. Ya, surat OJK-nya itu S-17-PB13-2016 tanggal 21 Desember 2016. Jadi sudah lama. Dan ini ingin menjawab keraguan umat yang mengatakan bank syariah nggak mungkin bisa beli. Dan ini juga banyak diyakinin oleh masyarakat. Bagaimana ini nanti ketika merger, apakah ini tetap bisa dilanjutkan? Ini harus dipertahankan, harus dilanjutkan. Karena ini adalah kekuatan besar bank syariah yang ingin meyakinkan umat bahwa bank syariah itu betul-betul bisa menjalankan Islam secara kafah, bermuamalah secara syariah yang benar. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan para ustadz ya, yang menyatakan bank syariah nggak mungkin bisa beli. Ini jelas. Ya. Jadi harusnya dengan bank sehingga masyarakat itu aman, terjaga. Nggak sudah bayar rumahnya nggak jadi, dicari orangnya udah nggak ketemu. Nah, kalau bank kan sudah jelas ini, kita nggak usah nyari orangnya, kita cari banknya dan nyari nanti OJK yang memberikan izin. Jadi semua terlindungin, masyarakat terlindungin. Ya, jadi ini salah satu mengajak kepada umat untuk KPR syariah itu berhubungannya dengan bank syariah. Mudah-mudahan itu terjaga. Karena bank syariah kan banyak yang nggak mau ke bank syariah, namanya sering jelek. Jadi nama jelek, namanya sudah jelek di bank yang sebelumnya atau di keuangan, lembaga keuangan lainnya, sekarang selik ya. Sistem laporan informasi keuangan jadi keluar semua. Kalau dulu hanya BI checking, hanya di bank aja. Kalau untuk sekarang enggak. Nah, dia nggak bilang tanpa bank, namanya jelek. Jadi nggak mungkin dia masuk bank, nggak mungkin dia berhubungan dengan bank. Namanya udah jelek, muncul gitu. Jadi pakai bahasa tanpa bank. Jadi orang yang masuk lewat bank tuh pasti namanya bersih. Ini orang yang amanah yang dengan bank itu. Ya. Nah itu ya. Jadi tetap di sini bank syariah tidak berhubungan dengan developer. Nih jawabannya ya. Yang kedua, sering dimunculkan KPR syariah itu yang tengah umat ya, tanpa bunga. Yang namanya bank syariah nggak pakai bunga. Ini bisa terjawab langsung, nggak pakai bunga. Nggak ada bunga berbunga. Ya. Di KPR syariah itu dengan harga jual. Kalau dia akadnya murabaha,
dia akan menyampaikan harga belinya pada waktu dengan developer, sudah tuh disampaikan juga keuntungan yang diambil. Namanya harga jual. Jadi nggak pakai bunga. Ketika sudah terjadi harga jual, tidak ada tambahan harta Rp1. Ketika misalnya waktu bayar secara cicilan terlambat, nggak ada. Ketika dibayar sebelum waktunya, nggak ada denda, tidak ada denda penaltinya, nggak ada. Itu yang namanya KPR syariah. Yang ketiga, tanpa denda. Memang di fatwa itu yang sering disalahartikan. Padahal di fatwa itu bukan denda keterlambatan, tapi ada orang kaya yang menunda-nunda membayar angsuran. Ini dikasih efek jerah, dikasih denda. Padahal denda ini harusnya denda badan, denda nama baiknya. Tapi ini Dewan Syariah, orang kita itu didenda dengan uang. Makanya ini tidak boleh menjadi pendapatan bank syariah. Jadi denda itu diberikan ke lembaga sosial. Dan alhamdulillah ada bank syariah yang benci neraka, idamkan sorga. Ini sudah menghapus nih pasal denda ini. Karena dia tahu jelas ini kenapa kita membuat satu pasal akad namun nggak membawa dampak kepada institusinya. Ngapain dimanfaatin itu? Tuh kerja sia-sia, mubazir. Jadi dihapus aja itu pasal itu. Kenapa ada pasal itu tidak menguntungkan bank, dihilangkanmu tidak merugikan. Justru nilainya meningkat. Jadi percaya. Masya Allah kan? Karena di situ nggak ada denda keterlambatan. Tapi itu adalah pasal itu apabila orang kaya ya menunda-nunda untuk mengangsur. Dikasih denda itu. Nah itu tetap riba. Makanya tidak boleh jadi pendapatan bank syariah. Diberi ke lembaga sosial. Padahal yang dilaknat oleh Rasulullah itu bukan pemakan riba juga, yang memberi makan juga. Jadi masyarakat itu yang bayar denda itu dia beri makan riba itu. Masuk ke posisi kedua. Makanya salah satu bank syariah nggak mau terima lagi. Insya Allah kan. Nah itu udah kejawab juga. Tanpa sita. Bank itu nggak boleh nyita. Kalau yang di masyarakat dia bilang tanpa sita, hari ini akad kredit gitu ya, membeli secara kredit, itu sertifikatnya nggak dibalik nama sebelum lunas. Tapi kalau di bank syariah, walaupun belum lunas, yang penting sudah akad murabaha, itu sertifikat sudah diganti nama nasabah. Ya, nama nasabah langsung boleh, walaupun belum lunas. Makanya setelah ganti nama dia bisa jadikan itu jadi jaminan, udah jadi milik dia. Itu karakter dari akad murabaha itu berpindah hak kepemilikan walaupun belum lunas. Karena murabaha itu bisa kontan, bisa secara cicilan. Ya, jadi ini kita menjaga. Nah, KPR syariah tanpa ada masalah tuh dalam akad, nggak boleh. Makanya di sini bisa diberitahu kepada umat bahwa ini bisa kita negosiasikan mana yang masih bermasalah. Itu ya. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa dilakukan. Kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Jadi insya Allah bank syariah ini lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat, di mana ketika nanti berjual beli, jadi perlu diinformasikan kepada umat. Nanti kalau datang ke bank syariah ingin beli rumahnya ke bank syariah, itu boleh tawar menawar. Jangan ragu untuk tawar menawar sampai ada kata sepakat. Bank syariahnya kalau akadnya murabah, dia memberitahu berapa dia beli dengan developernya. Jadi nanti bisa sama itu. Angka developernya 200 juta, dia sampaikan saya beli dari developer 200 juta. Nggak boleh dia tambah atas Rp1. Berapa yang dia dapat? 200 juta dia sampaikan. Sudah itu, ini saya jual ke masyarakat dengan jangka waktu 15 tahun gitu ya. Saya pengen dapat untung 200 juta juga. Boleh nggak? Boleh.
maka saya jual 400 juta. Kalau saya nggak mau, saya bisa ngambil untung bisa lebih besar lagi. Ini sangat murah, karena rumah saat ini 200 juta, itu 15 tahun ke depan, di rumah, ini bisa 1 M. Jadi kalau Bank Syariah jual 400 juta, itu mah murah banget. Ini yang harusnya paham masyarakat. Jadi bukan hitung-hitungan seperti saat ini. Ngomongnya syariah tapi hitungannya bunga. Lah, hitungannya aset itu. Nilai aset itu yang kita hitung. Ya, nilai aset. Maka dengan begitu kita sangat tahu persis bahwa KPR syariah itu memberikan keuntungan kedua belah pihak. Karena apa? Rumah itu kalau 15 tahun yang banyak katakan kita nabung aja. Ajib. Antum nabung 15 tahun, ya misalnya 200 juta sampai tuh rumah udah jadi 1 M. Nggak terkejar lagi, jadi nggak dapet. Nah ini kan dimudahkan. Beli rumah 200 juta, antum bisa langsung tempatin. Anggap aja sama dengan sewa di sana kan. Antum nyewa-nyewa juga, tapi nggak jadi milik antum. Tapi ini antum punya uang DP, udah bisa tempatin. Kalau misalnya yang sudah kerjasama, ANS ya, dulu PNS, TNI, Polri sudah kerjasama, itu bisa juga ada yang tanpa DP. 0%. Akad kita udah jadi milik kita. Padahal belum keluarin uang loh. Nih Bank Syariah bisa lakukan itu. Dan kita berharap Bank Syariah bisa memanfaatkan ya FDR-nya tadi ya. Yang macam di BNI Syariah itu cuma 71, artinya ada 29% lagi dana nganggur itu. Bisa dimanfaatin tuh. Ya, kita berharap bisa mencapai itu 100% jadi kembali ke masyarakat. Karena ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan rumah. Iya kan? Karena kalau sudah beli ke Bank Syariah itu tidak bertambah lagi itu harganya. Padahal yang namanya kalau itu kawasan berkembang, itu harganya bisa cepet banget naiknya. Ini yang jadi perhatian. Jadi bisa, nah ini cuma untuk jadi perhatian besar. Jadi beda KPR konven dengan syariah itu. Kalau KPR konven yang dipahamin oleh masyarakat kita itu berhubungan dengan bank konvensional. Padahal di sini enggak, kita itu pinjem uang. Ya, KPR syariah itu yang sering dipikirkan bahwa KPR syariah itu kalau tanpa bank. Padahal KPR syariah itu harusnya dengan bank syariah. Tanpa juga kita dengan berhubungan dengan developer. Jadi berhubungan masyarakat dengan bank syariah. Ini yang legalnya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan begini bisa memberikan pencerahan kepada umat. Dan juga ini diberi kesempatan bagi developer-developer yang mangkrak. Yang mungkin karena pandemi tidak bisa melanjutkan. Boleh segera nanti hubungi narasumber. Ya kita bisa cek kalau memang betul izin-izinnya lengkap. Izin-izinnya lengkap, ya, sudah itu sertifikatnya sudah pecah per coupling, lapor, nanti kita bisa lihat, ntar kita beli. Walaupun belum ada nasabah loh, kita beli. Nanti rumahnya kita perbaiki, kita bagus, baru kita jual ke masyarakat. Ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa Bank Syariah itu bisa beli, bukan kaleng-kaleng. Nah, ya, bukan kaleng-kaleng, ya. Jadi ini memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kalau kita ingin selamat dunia akhirat, lakukan sesuai prosedur, baik syariat maupun dengan hukum positifnya. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan bahwa kita sebagai umat yang beragama Islam, jadi tetap harus taat kepada Allah dan Rasul, juga taat kepada ulil amri, ya, yang sepanjang perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah. Wallahu a'lam. Taib. Jadi ada pertanyaan dari masyarakat, ya, dia punya sebidang tanah dan ingin meminta Bank Syariah untuk membangunkan rumahnya. Ya, nanti setelah rumah bangun terjadi, maka dia akan membeli, ya, atau membayar kepada Bank Syariah. Ini bisa dengan akad istisna. Jadi secara syariat. Jadi nanti itu bank berjanji akan membuatkan rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan di situ di awal
diberitahu tanah sudah bersertifikat, nama daripada pemiliknya ya dan nasabahnya sudah, tuh nanti kita akan cek di situ layak tidak di tanah tersebut dibangun rumah. Jadi kita harus izin juga ya mendirikan rumah ke Dinas Tata Kota. Ada dapat izin atau tidak? Ini masuk jalur hijau atau tidak? Anggap itu selesai semua. Kalau itu selesai semua nanti bisa ya, jadi Bank Syariah bisa lakukan itu. Ya, itu dengan akad istisna ya, jadi jual beli pesan ya, jual beli pesan. Jadi nanti dibuatkan ada arsiteknya membentuk rumahnya, nanti dikasih tahu bahan-bahannya ya, jangka waktu selesainya, harga ketika sudah jadi berapa. Dan ini diakadkan di awal. Ya, nanti bisa dia mengaksur secara progres. Dan ini harusnya menjadi tujuan dari bank-bank syariah nantinya ke depan ini. Jadi semua keinginan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan satu bisa dilakukan di bank syariah. Asetnya ada. Dia pekerjaan-pekerjaan real yang ada di bank syariah ini, bukan angan-angan. Jadi kita tidak ada angan-angan kosong di sini. Jadi jual belinya real. Jadi bank syariah nanti bisa bekerja sama dia dengan para kontraktor. Dia bisa memperkerjakan kontraktor ya. Jadi untuk membangun rumah itu. Jadi masyarakat tidak berhubungan. Jadi masyarakat hubungannya tetap dengan bank syariah saja. Jadi kalau ada komplain, komplainnya ke bank syariah, bukan kepada developer atau ke kontraktor. Karena kontraktor itu bertanggung jawabnya kepada bank syariah. Dan bank syariah bertanggung jawab kepada nasabah. Jadi dia tidak segitiga, tetap dua pihak. Naam. Wallahu a'lam.